Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, seluruh hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa mendatangi madrasah lansia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan kedatangan kita, hadirnya kita dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka belajar ilmu agama, diberikan ridho dan juga balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa terus berusaha untuk mengikuti ajarannya, melaksanakan ajarannya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santri, santriwan dan santriwati Madrasah Lansia Al-Barokah Purbalingga yang kami hormati, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran kita akan absen terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, belum. Ibu Endang, Ibu Astuti, Ibu Baktrianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu sakit, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntarik, belum. Ibu Musinem, Bapak Muslih, belum. Ibu Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, belum. Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Rosida, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugi Hartoyo, Bapak Suharjo, belum ya. Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigati Ningsih, Bapak Mamet Aris, Ibu Yeti, Ibu Subekti Laraning Tias, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni, Ibu Yulianti, Bapak Rohati, Ibu Meizer, Ibu Mai Nurhayati, Ibu Bapak Sugeng, Ibu Wijiastuti. Sudah semua ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas pembahasan seputar keutamaan sholat subuh berjamaah. Sudah keutamaan keberapa kemarin? Keempat ya. Bahwa keutamaan sholat subuh berjamaah yang keempat, yakni para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ya, berkumpul itu malaikat apa? Malaikat siang dan malam. Jadi bertemunya
antara kelompok malaikat siang dan kelompok malaikat malam di saat sholat subuh, yang mereka semuanya mendoakan orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Ya. Ada yang tahu apa doanya? Ada yang hafal doanya? Apa ada yang tahu doanya apa? Fi yaumat ikfir lahum yaumiddin. Ikfir lahum yaumiddin. Ini doanya. Jadi doanya para malaikat kepada para orang-orang yang sholat subuh berjamaah, atau bagi ibu-ibu yang sholat subuh tepat waktu. Ya, di rumahnya ini dapat doa yang sama, Bu. Tenang aja. Ya, tenang aja. Ibu-ibu juga bisa dapat doa yang sama walaupun mungkin mengerjakan di rumahnya. Ya. Asalkan itu tadi, niat di rumah itu bukan karena malas ke masjid, tapi karena memang meyakini bahwa untuk perempuan lebih aman di rumah. Ya, tapi kalau mau perempuan ke masjid silahkan. Beliau perempuan yang ke masjid, yang ke mushola untuk sholat subuh pun sama. Ya, itu pelajaran kemarin. Ya, kita lanjut sekarang ke poin kelima, keutamaan sholat subuh berjamaah yang kelima. Apa itu? Jaminan surga dan terhindar dari api neraka bagi yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ya, enak nggak kalau dijauhkan dari neraka dan masuk surga? Enak. Enakan mana jadi orang kaya? Hah? Enakan mana punya jabatan tinggi, kaya raya, bisa melakukan apa dan ini dan itu di dunia dengan masuk surga? Masa? Enggak, saya cuma pilihnya dua, nggak suruh pilih dua-duanya. saya cuma suruh milih satu di antara dua, bukan pilih dua-duanya gitu. Ya, bukan pilih dua-duanya. Kenapa kok saya suruh milih itu? Karena banyak yang memahami kesuksesan seseorang itu selalu pengukurannya. Nah, itu maksudnya, ya. Kenapa kok selalu kesuksesan seseorang, kejayaan seseorang, keberuntungan seseorang itu selalu diukurnya dari yang sifatnya dunia? Ya, padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 185 itu, "Faman zuhsiha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz." Ya, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 185. Ini saya hapus. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhila jannata faqad faz. Ya, faman zuhziha 'anin nari wa adkhilal jannata faqad faz. Ya, nih Allah katakan ini.
ya siapapun ya yang telah dihindarkan dari neraka, masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Standar kesuksesan. Nah, standar kesuksesannya ini adalah seseorang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu tanda kesuksesannya. Pengen jadi orang sukses? Yang kita akan bahas itu. Wah, gitu. Jadi yang pertama harus kita perbaiki dulu pemahaman tentang makna sukses. Kenapa kok perlu perlu dirubah keyakinan kita terkait siapa atau apa itu standarisasi sukses itu? Karena masih banyak, terutama orang tua yang melihat anaknya sukses, beruntung, luar biasa, itu selalu ukurannya dari dunia. Bahkan pernah ada yang curhat, seorang anak curhat ke kita, ya tanyalah, ya ngobrol dan tanya dan curhat itu. Orang tuanya itu lebih memperhatikan atau lebih seneng atau lebih gembira atau lebih punya perhatian lebih kepada anaknya yang punya jabatan, sering ngasih duit, dibandingkan anaknya yang rajin ibadah tapi nyun sewu, mantan kere kan gitu. Tapi perhatiannya justru lebih kepada anak yang itu dari sisi dunianya itu lebih banyak. Ya dibanggakan di depan yang lain. Wah, anaknya udah masya Allah yang siji. Iya, punya kebanggaan anaknya pinter, iya. Cuma arti kesuksesan, arti kemudian sesuatu yang membuat kita senang, keberuntungan seseorang manusia itu dilihat dari itu tadi, ya dia itu terhindar dari neraka atau masuk surga. Ya, ini yang dia harus diyakini, harus masuk sanubari kita bahwa standar kesuksesan itu bukan dunia, ya bukan dunia, bukan jabatan, bukan banyaknya harta, bukan gelar, ya, atau bukan yang lain yang sifatnya dunia, tapi benar-benar standar kesuksesan terutama bagi seseorang atau anak kita yang benar-benar melangkah maju menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mana tadi? Hilang tak? Ya. Karena saya lagi masuknya orang ke surga, dihindarkan dari neraka, ya. Ini semua karena amal soleh. Ya, jadi standar kesuksesan manusia dilihat dari amal solehnya. Buat apa kalau dokter spesialis gitu. Saking spesialisnya telu spesialis jantungnya sing mandan sebelah kiri misalnya gitu. Atau spesialis apa lagi? Spesialis kandungan yang mandan ngisor apa mandan dhuwur misalnya. Saking spesialisnya. Ya, bukan standarnya itu tingginya jabatan, bukan standarnya tingginya gelar, ya banyaknya gelar, banyaknya harta. Tapi memang standar kesuksesan adalah amal solehnya. Yang amal soleh ini menyebabkan orang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sudah bisa dipahami? Ya, rule-nya, arahnya, ya itu harus kita pahami itu. Orang dikatakan sukses kalau dia rajin beramal soleh. Kenapa kok orang rajin beramal soleh disebut sukses? Karena orang yang rajin beramal soleh itulah yang akan Allah siapkan untuknya surga. Dan surga adalah puncak kesuksesan. Sudah mulai paham ya? Ya gitu. Jadi standarnya begini. Ya. Orang dikatakan sukses beramal soleh. Ya. Kenapa orang sukses standarnya beramal soleh? Karena orang beramal soleh itu nanti akan masuk surga. Gitu. Ya.
Orang sukses adalah orang yang beramal soleh. Kenapa kok orang soleh disebut orang yang sukses? Karena orang yang beramal soleh itu yang akan mendapatkan surga. Allah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi. Kenapa hadis qudsi, Bu? Pak. Firman apa yang datang dari Rasul. Ya. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul. Ya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Perhatikan nih. Firman-Nya Allah dalam hadis qudsi ini terkait ini tadi yang saya sampaikan, bahwa orang sukses adalah orang yang rajin beramal soleh. Karena apa? Orang sukses disebut orang yang rajin beramal soleh karena untuk orang yang beramal soleh lah surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, a'adatu li ibadiyas salihin. Telah aku siapkan, telah aku sediakan ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang rajin beramal soleh. Ya, telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang rajin beramal soleh. Orang yang soleh atau yang rajin, orang soleh ya, orang soleh atau beramal soleh itu yang seperti apa? Ikhlas melakukan kebaikan. Orang yang soleh atau orang yang beramal soleh adalah orang yang ikhlas dalam ibadah. Ya, orang yang soleh adalah ibadahnya ikhlas. Orang yang soleh juga melakukan kebaikan. Yang dilakukan itu kebaikan oleh orang yang soleh itu. Paham nggak? Apa kebaikan itu apa? Kebaikan itu apa? Ayo. Iya sih ngapik-ngapik gitu. Hah? Kebaikan itu apa? Hah? Kebaikan adalah amalan yang baik menurut Allah dan Rasul. Nah, ini perlu diskualifikasi nih. Nanti diisi nih. Udah paham di sini? Ya, saya ulangi lagi ya. Mbok ada yang nggak paham segera tanya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu tanya. Jangan pakai woh. Sukses adalah tandanya orang sukses, orangnya orang soleh. Orang yang rajin beramal soleh. Kenapa orang yang sukses kok disebut orang yang rajin beramal soleh? Karena orang yang beramal soleh itulah yang akan mendapatkan surga. Terus siapa sih orang soleh? Siapa sih orang yang beramal soleh? Nih, orang yang ikhlas dalam ibadah. Yang kedua, orang yang melakukan kebaikan. Apa itu kebaikan? Amalan yang baik menurut Allah dan Rasul-Nya. Paham? Nah, itu urutannya, gambarannya. Ya. Berarti kalau kebaikan dinilai baik oleh manusia, itu tidak termasuk. kalau kebaikan menurut manusia kok sesuai dengan kebaikan menurut Allah sama. Contoh nih, wah, nyolong duit korupsi lu apa-apa. Baik nggak menurut manusia? Sebagian manusia mengatakan baik nggak? Nyolong duit sing haram misalnya. Contoh kayak dulu apa? Robin Hood gitu. Dibagikan ke warga miskin. Baik nggak? Menurut manusia. Menurut Allah baik nggak? Ya berarti bukan amal soleh gitu. Paham nggak? Paham ya? Contoh lagi. Saya selingkuh karena suami saya nggak pernah ngasih nafkah. Ada yang mengatakan baik nggak? Enggak. Ada yang mengatakan baik nggak? Ada. Loh, bojone nyong ora duit apa-apa ya wajar nyong selingkuh. Nah itu. Tapi baik itu bukan termasuk kebaikan menurut Allah. Buka jilbab. Saya nggak pakai jilbab, yang penting kan hati saya yang dijilbabin. Ada yang bilang gitu?
Nggak berjilbab itu baik, ada? Ada yang mengatakan gitu? Tapi kebaikan itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak disebut kebaikan. Paham? Nah itu tadi. Jadi orang soleh itu orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu yang seperti apa sih? Yang baiknya itu sesuai dengan kebaikan Allah dan contoh memberikan apa ya? Sedekah. Ya, memberikan sedekah kepada orang miskin. Baik apa enggak? Ada yang mengatakan tidak baik apa enggak? Ada. Mungkin lah, bunga nyobain sih. Kurang kok dadakan apa maring wong. Tapi kalau dia tetap ngasih ke orang lain, dia telah melakukan kebaikan. Walaupun di sisi mata orang lain itu dia tidak melakukan kebaikan. Paham? Ada yang masih belum paham? Ya. Mengasih kebaikan tapi apa namanya dijadikan Pak. Gimana? Mau ngasih kebaikan tapi dijadikan jangan kebaikan karena kalau dikasih malah dia nggak ngutang contohnya loh. Apa nih contohnya nih? Saya sama orang itu yang dikasih ya itu baik tapi nek kita jalan apa nggak dikasih tujuan gitu bapak ya tujuan jadi kita jalan sekitar 3 gitu 5 rekam ikan nggak itu Dikasih. Mau siapa yang dikasih ini? teman atau saudara. Oh panjenengan ngasih saya lah, sudah gitu ya. Pak Arsono ngasih saya uang misalnya. Terus? Ya, Kalau dikasih? Maksudnya dikasih. Oh kalau saya dikasih, saya ngomongnya negatif ke Pak Harsono. Kalau nggak dikasih? Jadi kita jalan kita mengasih. Kita jalan dengan jalan tidak mengasih. Oh Pak Harsono mendingan nggak ngasih gitu. Oh gitu. Karena kalau dikasih mesti ngomongnya jelek, mendingan nggak usah dikasih begitu. Oke, dikasih lah gitu. Hah? Dikasih katakan nggak jago bisa gitu. Padahal dia punya duit umpama gitu. Nah, saya belum mudeng nih, saya alurnya belum mudeng nih. Intinya begini Pak Arsono. Intinya begini. Kalau kita punya niat memberi ke orang lain, ya, itu kebaikannya sudah tercatat. Walaupun orang lain yang menerima itu bersikap negatif ke kita. Paham nggak? Kebaikannya tetap dicatat. Entah orang lain kemudian senang atau tidak senang, gerutu atau apapun gembira, itu urusan lain. Yang jelas kebaikan panjenengan sudah tercatat. Asalkan Pak Arsono itu memberinya karena ingin mendapatkan hadiah dari Allah, bukan karena ingin mendapatkan bis duwe malah gerudeng kan harus tahu. Enggak. Ya. Kalau sudah ngasih, ya sudah, kita memang ngasihnya itu bukan untuk mencari balasan dari orang yang kita kasih, tapi memang dari Allah. Selesai. Nah, gitu, kurang lebihnya begitulah. Ya. Gimana? Ada yang berpendapat bahwa mengasih atau sedekah itu kecil ikhlas, besar tidak ikhlas. Saya memilih besar tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu urusan dengan Allah. Tapi besaran itu bagaimana itu? Orang punya prinsip gitu lah ya. Ngasih sedikit ikhlas, banyak nggak ikhlas. Milihnya banyak tapi nggak ikhlas. Walaupun tidak ikhlas, sebab tidak ikhlas itu urusan orang itu. Kenapa milihnya banyak dan tidak ikhlas? Nah, itu tadi, karena Tidak adakah pilihan ketiga banyak dan ikhlas? Kenapa kok seperti itu? Karena inti dari pemberian itu ikhlasnya. Kalau ingin dinilai memang keikhlasan itu bukan urusannya kita. Penilaian ikhlas dan tidak itu bukannya panjenengan yang nilai saya enggak, bukan. Itu penilaiannya Allah sebenarnya. Yang penting yang beramal itu mengikhlaskan hatinya, ya, niatnya bahwa pemberian ini saya harapkan pujiannya Allah. Saya harapkan balasannya Allah. Saya harapkan hadiahnya Allah. Dari orang yang saya kasih, ngono terserah. Bodoh amat, gitu ibaratnya lah. Bikin gampangnya saja. Terserah mau ngomong apa.
mau diterima dengan senang hati atau tidak senang hati urusannya Allah. urusannya dia, bukan urusannya Allah. Urusannya dia. Yang jelas ketika kita memberi, kita memang punya keinginan dan niat bahwa pemberian ini saya hanya mengharapkan pahala dan hadiah dari Allah. Yang perlu dijaga itu keikhlasan hati. Itu, jangan bikin opsi banyak sedikit ikhlas dan tidak ikhlas, nggak usah. Ya nggak usah bikin opsi seperti itu. Opsinya hanya satu, ikhlas. Berapapun yang kita kasih, sedikit, banyak, apa banyak banget, apa super banyak. Yang perlu kita jaga adalah keikhlas. Opsinya cuma satu, ikhlas saja. Tidak ada opsi A, B, C, D, E. Kalau A, B, C, D, E, opsi mungkin tergantung banyak sedikitnya. Tapi opsi dalam memberi itu cuma satu, selesai. Ya. Ini bukan sedikit sekali. Kalau misalnya kita ujungnya ikhlas, tapi ternyata yang diberi itu malah justru untuk judul misalnya, itu gimana? Kalau kita ketahui, boleh kita sampaikan. Bukan ambil lagi, kita sampaikan. Kalau kita tahu ya, misalnya Ya misalnya kita tahu, loh, duit deh, oh sing tuku judul misalnya ya, kita tahu. Atau mungkin ada kabar dari orang lain yang kemudian itu valid ya. Kemudian ya sudah, Mas, uang kemarin saya kasih bukan untuk judul, tapi untuk kebutuhan kamu yang lainnya. Ya, kalau kamu masih untuk saya nggak kasih lagi, itu boleh. Kecuali kalau di depan awal panjenengan ngasih seseorang, Mas, duit piye nggo tuku beras. Silahkan uangnya ini buat beras. Kok kemudian dia beli saldo kok buat judul, panjenengan boleh ambil lagi karena tidak sesuai akad di awal. Iya, kalau memang sudah sesuai dengan akad yang di awal, ya boleh. Walaupun lebih baik dihindari, ya. Cuma disampaikan saja nasihat bahwa ini untuk beli beras, bukan untuk yang ini, ya. Misalnya begitu. Terus kalau misalnya kok diselewengkan, ya kita sudah nggak usah kemudian memberikan yang mungkin bisa diselewengkan, bisa ganti beras supaya tidak diselewengkan, atau kok beras masih diselewengkan juga, ya ganti nasi gitu, atau yang lain gitu. Itu kurang lebih begitu. Ya, karena apa? Pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain itu nggak boleh diambil lagi sejatinya. Al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi summa ya'udu fi qaihi. Orang yang sudah pernah ngasih ke orang lain kemudian diambil lagi, itu seperti anjing yang muntah dan memakan lagi muntahannya. Nah, itu nggak boleh, haram gitu ya. Panjenengan sudah pernah ngasih seseorang, diambil lagi pemberiannya itu. Enak lah, tak jaluk maning kalau sida apa? Itu nggak boleh, haram. Gitu. Kalau masih mas kawin kan? Apa? Ki pelajaran urung gudul. Kok sampai mas kawin deh, termasuk mas kawin nggak boleh. Mas kawin, seserahan, itu nggak boleh diambil lagi tuh. Misalnya dulu pernah menikah gitu ya, seserahan apa banget misalnya. Bojo mung 20 dina, misal. Gemian seserahan itu jaluk maning kan nggak boleh. Atau mas kawin yang dulu sudah pernah dikasih ke istri gitu ya, ngene orang sudah lah, jaluk maning nggak boleh. Kecuali kalau keiridoan istri, Mas, bawa modalnya lah betul baik cincin kawinku, nggak apa-apa, anak ikhlas. Mudah-mudahan ini jadi pahala itu nggak apa-apa. Kuncinya ikhlas. Iya, keriduan. Iya, keriduan. Sudah ya, ini masalah itu nanti lagi. Ya, ini. Baik. Kena ya, di antara dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada orang-orang yang beramal soleh adalah dalilnya ya. Ini kan tadi saya sampaikan kaitan-kaitannya. Sukses itu adalah orang yang soleh. Orang yang soleh kenapa disebut sukses? Karena dia yang akan mendapatkan surga. Sekarang apa dalilnya orang yang soleh, orang yang beramal soleh akan dapat surga? Nah, ini yang akan kita sampaikan. Di antara dalil-dalilnya. Firman Allah dalam surat Al-Hadid. Ayat ke-21. Firman Allah dalam surat Al-Hadid. Ayat ke-21. Nanti dicek di buku di Quran masing-masing ya. Apa yang Allah sampaikan?
sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Sabiqu, berlomba-lomba. Ya, jadilah yang terbaik. Ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan juga berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga. Arduha ka'ardis samai wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, dan surga itu sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu dalam surat Al-Hadid ayat 21. Sekarang dalam surat Ali Imran ayat 133. Nanti bisa dicek ya. Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah. Wa jannah, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga. Bersegera itu dalam tanda kutip semangatlah. Terus apa ya namanya, kayak misalnya contoh, kalau ingin beramal soleh, gegen lakokna, gegen apa itu bahasanya? Segera kan? Iya, percepatlah gitu ya. Segeralah untuk mendapatkan ampunan Allah, segeralah untuk mendapatkan surga. Yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu sudah Allah siapkan, sudah Allah sediakan, sudah Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Yang melakukan perintah Allah dan menghindari orang-orang yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah. Itu tadi orang yang soleh, itu ya. Bukan meninggalkan, ya. Jadi kenapa meninggalkan? Jadi gini, melakukan ketaatan mastata'nu, semampu kita, tapi meninggalkan yang dilarang itu harus ditinggalkan, jangan, bukan semampu kita, bukan. Perkara meninggalkan perkara yang dilarang itu bukan semampu kita, tapi harus kita berusaha meninggalkan itu ketika yang diharamkan oleh Allah. Tapi dalam perkara yang sifatnya amal soleh, mastata'nu, semampu kita. Semampu itu bukan lah nyoy kurang gelem, bukan. Misalnya kayak sholat, nggak mampu berdiri, duduk, nggak bisa duduk, aduh, tulang maning, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, miring, ala janbin, kan sudah pernah itu. Ya, dan seterusnya. Allah sampaikan lagi dalam surat An-Nahl. Allah sampaikan lagi dalam surat An-Nahl ayat 32 tentang dalil surga itu untuk orang yang di dunia mengerjakan amal saleh. Surat An-Nahl ayat 32. Saya sampaikan itu nanti ya. Nanti dibaca lagi. Apa yang Allah katakan? Udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Bima kuntum ta'malun, yang disebabkan dari apa yang telah kita kerjakan di dunia. Jadi masuknya kita ke surga itu akibat apa yang amal soleh yang kita kerjakan selama di dunia. Ya. Jadi sekali lagi, dari beberapa dalil itu mengatakan, mengindikasikan, menguatkan bahwasannya surga bisa didapatkan oleh seseorang jika dia rajin beramal saleh selama di dunia. Berarti ini bisa dibalik. Surga akan didapatkan oleh orang yang rajin melakukan amal saleh. Dan amal saleh ini, ya, siapa yang mengerjakan amal saleh, dialah orang yang sukses. Orang dikatakan sukses gini-gini gitu aja. Ya.
Paham? Ada yang mau tanya lagi di sini? Tidak ada? Ya, kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini perlu fokus ya, pelajaran kita pagi hari ini perlu fokus. Kalau nggak tahu, tanya loh. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan bunyinya. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Perhatikan ya. Rasulullah mengatakan tidak ada amal perkebaikan yang dilakukan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak ada amal soleh seorang pun yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Wala ana, termasuk saya juga tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari masuk neraka. Illa masuk surga itu baru bisa, terhindar dari neraka itu baru bisa dengan birahmatin minallah, dengan rahmat Allah. Ada yang bingung? Hah? Ulangi apanya? Hadisnya? Ulangi hadisnya? Oke. Saya bacakan artinya aja ya. Ya. Tidak ada amalan atau amal soleh seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Tidak ada amalan atau amal soleh seorang pun yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Sudah? Diulang lagi enggak? Nah, sudah ya? Lanjutnya, wala yujiruhu minan nar, dan tidak ada amalan atau amal soleh seorang pun, dan tidak ada amalan atau amal soleh seorang pun yang bisa menyelamatkannya dari neraka. Yang bisa menyelamatkannya dari neraka. Sampun? Wala ana, termasuk saya, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, termasuk saya. Maksudnya termasuk saya adalah, termasuk saya juga nggak bisa menyelamatkan kalian dari neraka. Gitu. Ya, termasuk saya, kata Rasulullah. Illa birahmatin minan nar, yang bisa memasukkan ke dalam surga, yang bisa menyelamatkan dari neraka, hanyalah rahmat dari Allah. Ini saya hapus ya. Ini perlu ini nih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan paham. Satu. Tadi dalil-dalil yang saya sampaikan pertama bahwa amal soleh, bahwa surga akan didapatkan dengan beramal soleh. Ya kan, dari surat Al-Imran ayat 133, An-Nahl dan segala macam. Ya enggak? Yang kedua, ternyata disebutkan dalam hadis bahwa amal soleh tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga atau menyelamatkan seseorang dari ya,
Terus yang benar mana? Paham nggak ini dua kalimat ini? Yang pertama, dalil yang pertama tadi ada tiga dalil ya, Al-Imran, An-Nahl, terus apa lagi satu lagi tadi? Al-Hadid. Itu isinya bahwa menjelaskan surga itu disiapkan akan didapatkan oleh orang-orang yang beramal, ya kan? Tapi dari hadis yang tadi kita baca, itu di situ disebutkan bahwa amal soleh kita itu tidak bisa memasukkan kita ke surga. Dan tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan surga adalah rahmat Allah. Ini kontradiktif nggak? Hah? Ayo. Ini kontradiktif apa enggak? Coba. Hah? Atau ada yang mengatakan, enggak, ini ada korelasinya kok, ada hubungannya. Kalau ada yang mengatakan ini ada hubungannya di mana? Kalau ini mengatakan kontradiktif, ya memang ini terlihat seperti kontradiktif. Kontradiktif betul? Berlawanan. Nah, bertentangan atau berlawanan? Berlawanan enggak itu? Antara 1 dan 2? Berarti ada yang salah satunya atau gimana? Kalau ini hadis riwayat Muslim ini. HR Muslim dalam sahihnya. Hadis sahih ini yang 2. Ayo. Hah? Apa? Nah, itu nanti. Makanya ini saya tanya dulu ini. Ini kontradiktif enggak? Bertentangan tidak? Kalau mengatakan tidak, dari mana? Korelasinya di mana? Karena pada Rasul juga mengenai tentang Allah. Karena pada yang atas itu juga berpengaruh dari Allah. Oh, karena orang yang beramal soleh berarti dirahmati oleh Allah gitu. Katanya kan rahmat Allah. Nah gitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini bagus ini mengatakan enggak kok, enggak kontradiktif, enggak bertentangan kok, ini ada korelasinya, ada hubungannya nih. Hubungannya adalah orang yang beramal soleh itu nanti orang yang dapat rahmat Allah. Setuju? Apa beda? Aja ngarah gampangnya, setuju. Ayo kita sambil mengeluarkan apa yang di onak-onak kita. Nah, ayo. Jadi amal soleh manusia itu sebetulnya memang hanya sedikit sekali membawa kita ke surga. Hanya kesalahan. Cocok nih. Amal soleh tidak akan bisa membayar surga. Amal soleh kita cacat, banyak cacatnya maksudnya. Kalau surga sempurna. Makanya amal soleh kita tidak bisa tidak sebanding untuk membayar kita masuk. Amal soleh kita tidak cukup untuk beli tiket masuk. Paham? Paham enggak? Di sini belum? Yang belum mana? Belum. Saya jelasin lagi. Contoh ya, amal soleh itu apa jadi? Yang gampang-gampang aja lah. Sholat, puasa, haji, umroh, sedekah, zakat, kan gitu ya. Zakat kita, puasa kita, sholat kita. Kalau dikumpulin itu, dari kita mulai sholat tahun berapa tuh? Umur berapa? 10 tahun misalnya. Sampai umur 60 tahun. Amal soleh kita ditulis semuanya, kemudian ditukar masuk surga. Nggak cukup. Kalau tidak ada rahmat. Nggak cukup. Paham? Jadi surga, nilainya surga tidak ada bandingannya dengan nilai amal soleh Yang kita lakukan. Paham ya? Sampai di situ dulu paham enggak? Paham. Kemudian dalam hadis disebutkan kok hanya rahmat Allah saja yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan dari surga. Karena sekali lagi nih. Karena amal soleh
yang kita kerjakan itu untuk mendapatkan Allah. Kalau rahmat Allah sudah kita dapatkan, maka Allah akan memberi. Paham? Paham ya? Satu ya, saya ulangi lagi di sini. Ini beda nih ya. Ini pernyataan yang berbeda. Amal soleh tidak akan bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kenapa? Karena amal soleh kita nggak sebanding nilainya dengan surga. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu rahmat Allah. Lah terus gimana cara mendapatkan rahmat Allah? Maka kita melakukan amal soleh. Karena dengan kita melakukan amal soleh, kita berpotensi mendapatkan rahmat Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada kita, kita bisa masuk. Makanya surga hanya bisa didapatkan dengan rahmat. Paham? Apa mumet? Bu, Pak, ini saya bikin materi ini tuh udah seminggu. Gimana biar kira-kira dipahami dan gampang dimasukkan ke pikirannya panjenengan. Ini saya mau kok piye caranya? Ya, yang bikin materi paham, cuma kan belum tentu yang menerima materi itu bisa paham. Nah, ini tugasnya seorang guru begitu. Sampai di sini paham? Oke. Jadi kita melakukan amal soleh, sholat, puasa, zakat, dan semuanya itu dalam rangka agar mendapatkan rahmat. Ketika Allah sudah memberikan rahmat kepada kita, maka Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Kalau Allah, prasangka Allah itu sesuai dengan Prasangka hambanya. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, kalau kita beramal soleh tadi sudah melakukan ini dan itu lah, terus kita, wah, saya berprasangka baiknya, saya nanti mendapat rahmat Allah dan juga itu bagaimana? Boleh. Makanya yang penting amal solehnya benar. Tuh, ini tadi baik menurut Allah dan Rasulnya. Sholatnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu benar menurut Allah dan bukan benar menurut kita. Ingat ya. Kemudian umroh kita, haji kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, belajarnya kita, itu sudah benar menurut Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah melakukan amal soleh dengan benar menurut Allah dan Rasulnya, kita harus yakin mendapatkan ini. Harus punya prasangka baik, mendapatkan rahmat Allah. Dan kita juga harus punya prasangka baik, punya keyakinan, kita bisa masuk. Paham? Ingat, amal soleh itu bukan selalu bentuk kebaikan loh ya. Orang melakukan kejahatan, melakukan dosa, tapi dia tobat, amal soleh bukan? Paham? Karena manusia itu tidak akan terhindar namanya kesalahan. Orang kemudian ngaku salah, kemudian bertobat, dia sejatinya sudah beramal soleh dari kesalahannya. Itu bisa tidak, Pak? Apanya? Bisa tidak salahnya? Ya kalau sudah Allah terima tobatnya, ya enggak. Allah kan sudah terima tobatnya, makanya syarat tobat itu ada 3 plus 1, ya kan? Masih ingat nggak? Diulang maning kesuwen maning kok. Orang yang berdosa kemudian bertaubat, yakin bahwa taubatnya itu akan menghapus semua dosa yang dia taubati. Bukan semua dosa yang dia kerjakan, tapi dosa yang dia taubati. Dia pernah mendatangi dukun, tobatnya terkait dengan mendatangi dukun, maka dosa mendatangi dukun itu dihapus sama Allah. Tapi dosa terkait durhaka kepada orang tua belum ditobati, ya belum. Tidak semua dosa dia tobati, ya berarti tidak semua dosa juga diampuni sama Allah. Paham? Berarti ikrar ya, ada ikrarnya. Iya, namanya taubat, dia pertama kan harus ngaku kesalahannya. Nyesel. Enggak, ya mengaku kepada Allah, bukan di depan Allah. Bahwa orang yang taubat pertama nyesel. Orang nyesel itu ngaku
Salah. Salah. Apa ada orang nyesel nggak ngaku salah? Jadi sih nyongon ora salah. Itu nggak nyesel itu pasti. Kalau orang yang nyesel pasti ngaku. Contoh, ada nggak orang yang kemudian membuang orang tuanya ngaku bener? Ada. Karena orang tuanya begini-begini. Dulu orang tuanya galak ke saya, nggak pernah ngasih duit lah, bodoh anak senyalo. Ada. Durhaka ke orang tua, ngaku bener itu ada. Ada 10 teman tersangka. Intinya begitu. Paham nggak? Sampai di sini paham atau ada yang mau tanya lagi? Ya. Pak Arsono dulu, monggo. Bentar, Arsono dulu. Ini supaya kita modal anak tua, tanda-tanda yang dapat rahmat atau apa? Itu tadi melakukan amal soleh. Dengan benar Pak, Bu, yang kita bahas ini panjenengan sehari semalam, pagi bangun tidur sampai tidur lagi, ini mengerjakan amal soleh semua ini. Yang kita bahas ini, amalan sehari semalam. Artinya panduan beramal soleh sehari tidak ada waktu untuk berbuat tidak baik. Ini sudah ada waktu. Mana waktu apa? Nggak ada waktu itu. Iya. Kecuali kalau kita tersesat. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dapat pahala beliau itu. Ayo, ada yang mau tanya lagi tadi Pak Parman, enggak? Tadi kaitannya dengan hadis itu, di mana Rasulullah termasuk saya juga tidak bisa padahal Rasulullah ada mensamati. Apa? Kan ada syafaat Rasul itu ya. Apakah tidak bisa menolong seperti tadi yang termasuk saya sudah bisa menolong? Menyelong ya. Loh, kenapa tidak bisa padahal ada syafaat Rasul? Iya. Ya. Pak, syafaat itu bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Tapi syafaat itu punya Rasul apa punya Allah? Rasul itu hanya merekomendasikan. Ya Allah, Pak Wargono ini termasuk saya rekomendasikan. Allah mengatakan, oh iya, boleh kasih. Alias syafaat itu tidak akan pernah dikasih kepada siapapun kalau tidak ada Rekomendasi dari Allah. keputusan dari Allah. Ya sudah, kasih. Jangan dikasih. Gitu. Jadi syafaat Rasul itu adalah rekomendasi dari Rasul. Adapun syafaat itu miliknya paham? Iya, karena keputusan semuanya ada di Allah. Sang pemilik syafaat itu Allah. Makanya Rasul itu hanya sekedar membikin istilahnya kita ya, jangan dipikirin sama. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman. Syafaat Rasul itu hanya sekedar Rasul membuat rekomendasi, mengusulkan kepada Allah, si A, si B ini adalah orang yang paling tepat mendapatkan syafaat dari yang aku dalam arti yang diserahkan kepada Rasulullah. Keistimewaan Rasul itu termasuk syafaat Al-Quran, syafaat dari anak-anak yang saleh, syafaat dari anak perempuan yang salehah. Itu syafaat anak perempuan juga luar biasa. Ya, itu. Makanya ketika syafaat perempuan ini kemudian dibolehkan ya, dilegalkan sama Allah, ya kemudian dikasih. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seseorang. Itu semuanya akan melalui izinnya Allah. Kalau Allah mengizinkan, dia mendapatkan syafaat. Paham? Tinggal 2 menit, 5 menit. Dalil tentang sholat berjamaah subuh itu akan masuk ke dalam surga. Ini baru intinya tadi. Baik, apa dalilnya bahwa sholat subuh berjamaah itu bisa memasukkan kita masuk surga?
Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, man shalla al-bardain dakhalal jannah. Subuh dan asar. Tuh disebutkan halaman 39 ya. Yang atas, man shallal bardain dakhalal jannah. Salat bardain. Salat bardain itu apa? Salat subuh dan asar. Kenapa kok salat subuh dan salat asar disebut salat bardain? Maksudnya kenapa? Bardain itu dua yang dingin. Bardain itu artinya secara bahasa dua yang dingin. Ya, dua yang dingin. Salat subuh karena salat dan salat asar kenapa disebut bardain? Kenapa? Subuh oke ya, dingin ya. Sekarang asar kok bisa dikatakan sholat yang termasuk dingin? Hah? Hah? Nanggung? Karena berakhirnya alias maksudnya sholat asar itu disebut sholat dingin itu adalah sholat yang setelah panas yang menyengat. Dan sholat asar biasanya lebih dingin dibandingkan sholat duhur dalam cuaca misalnya gitu. Ya, mulai mengurang atau mulai berkurang panasnya di sholat asar. Itu jelas ya. Man shalla al-bardain dakhalal jannah. Disebutkan apa itu sholat bardain? Rasulullah mengatakan al-ghadatu wal asr. Ya, sholat subuh dan sholat asar. Jadi maka kita berusaha untuk menjaga dua sholat ini. Bukan berarti sholat-sholat yang lain tidak memasukkan ke surga, bukan. Ya, ketika Allah menyebutkan sholat tertentu, ya, ketika Rasul menyebutkan sholat tertentu, itu berarti bukan menafikan sholat yang lain, ya, tapi sedang menyebutkan bahwa sholat yang Allah sebutkan atau yang Rasul sebutkan itu adalah sholat yang punya keistimewaan. Ya, sholat subuh lagi anget-anget teh, adem-adem apa anget-anget teh? Sholat asar lagi tanggungnya. Ada yang lagi yang mau tanya? Ya, Pak Priyo silakan. Kata lain itu bahwa masuk surga bukan karena prestasi ibadahnya, Ya. tapi karena Ya, betul. Ya, prestasi ibadah itu maksudnya amal soleh gitu ya. Dalam arti orang itu tidak akan disebut penduduk surga karena dengan misalnya hajinya yang 12 kali berturut-turut misalnya, apa sedekahnya 1 miliar setiap bulannya, bukan. Tapi karena rahmat Allah. Adapun haji yang 12 kali, sedekah yang 1 miliar, itu bagian amal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah bisa didapatkan dengan amal soleh yang benar. Paham? Ya. Tadi kan sudah ya, amal soleh yang benar itu apa? Nah, gitu. Jadi ini, rahmat Allah ini bisa kita dapatkan dengan amal soleh yang benar. Benar menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Selesai. Makanya kalau kita ingin melakukan kebaikan, jangan tanya menurut A, B, C, D, E. Tanyanya menurut Allah dan Rasulnya. Ya, Ustadz ini benar apa enggak? Jangan ngomong benar menurut saya, tapi menurut Allah dan Rasul. Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, berarti boleh. Gitu ya. Gitu. Jadi boleh atau benar itu tergantung Allah dan Rasulnya. Contoh nih, orang yang bercerai. Orang bercerai tapi talak 1 atau talak 2. Ya, namanya talak apa tuh? Talak roj'i, yang bisa
rujuk. Maka syariat Islam menentukan bahwa orang yang masih dalam rangka cerai 1 atau 2 itu jangan pergi dari rumahnya. Ya, masih disyariatkan atau dianjurkan untuk satu rumah. Walaupun dia sudah bercerai talak 1 atau talak 2. Jangan pergi dari rumah. Suami istri jangan pisah rumah. Kalau bisa sebaiknya satu rumah. Kenapa? Di masa iddah, di masa menunggu iddah itu, ya, kalau seandainya kemudian suami istri ini kemudian berbaikan, mengucapkan saya mau sama kamu lagi lah, selesai itu, dia langsung rujuk lagi. Atau misal di waktu jeda iddah itu kemudian suami istri berhubungan, maka rujuk lagi sudah otomatis tuh. Tidak perlu ada rujuk-rujuk pakai akad lagi, pakai walimah lagi. Selama dia masih dalam waktu iddah. Tapi kan banyak orang yang mengatakan, sing bener ya, mau cerai ya, bisa. Aja kumpul kan bisa tuh mahrum. Iya, kalau sudah talak 3, iya bener. Kalau talaknya masih talak 1, talak 2, alias talak raj'i itu yang bisa rujuk, itu usahakan setelah itu jangan pisah rumah sampai masa iddah selesai. Kalau nanti di satu waktu di antara waktu itu kemudian timbul rasa saling ngerasa salah, memaafkan, otomatis dia balik lagi. Iya. Otomatis dihukumi rujuk sudah. Atau seandainya suami istri itu tadi yang sudah talak 1 itu atau talak 2 berhubungan, ya masih sah itu berhubungan. Kalau sampai berhubungan itu sudah otomatis rujuk tuh. Paham? Jadi kalau istri sudah talak 1, talak 2, suami minta hubungan, jangan ditolak. Oh, kita kan sudah cerai, nggak boleh. Itu kalau dalam masa iddah berhubungan itu sudah masuk ke dalam rujuk. Jadi rujuk itu tidak harus bentuknya apa? Bikin akad lagi, ada saksinya lagi, ada maharnya lagi. Kecuali kalau sudah selesai masa Demikian ya apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa nambah ilmu, nambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.